Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat magnet rezeki semua? Semoga selalu dalam keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana materi-materi magnet rezekinya? Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikir Anda semua, kita semua, dan setelah itu insyaallah rezeki Anda berlimpah ruah, ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan dosis dari ilmu tentang paradox of candy, jendela buram, dan yang terakhir adalah tips jeruk nipis, ya. Nah, ini berbicara tentang cicak dan jerapah, ya. Bapak Ibu, saya suka sekali dengan dua makhluk Allah ini, ya. Dan dua makhluk Allah ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Yang pertama adalah cicak. Cicak ini Allah berikan menjadi makhluk yang kita lihat setiap hari, gitu ya. Jadi dia ada di dinding kita, ada di langit-langit kita, gitu ya. Kemudian ada di rumah kita, ya. Mudah sekali kita lihat makhluk yang satu ini. Uniknya adalah cicak ini makanannya terbang, Bapak Ibu, ya. Makanannya itu nyamuk, sementara dia nggak bisa terbang. Ini kita semua sudah tahu, ya. Tapi coba kita pikirkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang unik bagi cicak, gitu ya. Cicak nggak bisa terbang. Kalaulah kita jadi cicak, apa yang kita katakan kepada Allah? Ya Allah, ini nggak adil sekali, gitu ya. Kenapa kok rezeki saya malah terbang, sementara saya nggak dikasih bekal yang cukup untuk mengejar makanan saya. Tapi cicak tidak melakukan itu. Dia hanya diam-diam merayap, gitu ya. Kalau kemudian datang seekor nyamuk, ya, datanglah seekor nyamuk. Dan lagu ini bagus sekali, ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Bahwa yang menciptakan rezeki itu bukan kita. Yang menciptakan rezeki itu adalah Allah. Datang seekor nyamuk, ya. Baru kemudian di situ hab. Nah, ilmu hab inilah yang kita pelajari, gitu ya. Ilmu menangkap nyamuknya itu. Tapi sebelum nyampe ke ilmu hab, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu melihat ada cicak yang jatuh, ya, dari langit-langit, kemudian tiba-tiba si cicak ini jatuh ke lantai, ya. Itu nyamuknya udah dikit lagi, Bapak Ibu, ya. Itu lidahnya udah menjulur, gitu ya. Terus kemudian sedikit lagi itu nyamuk kena. Tapi kemudian akhirnya si cicak tidak berhasil menangkap nyamuk dan akhirnya dia terjatuh, Bapak Ibu. Nah, coba kalau seandainya yang jadi cicak sekali lagi adalah kita, apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mengatakan demikian? Ya Allah, sungguh nggak adil. Pokoknya saya udah frustasi, saya stres, saya udah nggak mau lagi nyari makan. Ya udahlah, pokoknya terserah engkau. Kalau seandainya saya mati, terserah deh, gitu kan? Apakah itu yang kita lakukan? Ya. Dan sayangnya, sebagian di antara kita sering melakukan itu, Bapak Ibu. Ya. Rezeki kita memang Allah sudah desain sedemikian agar Allah tahu siapa yang benar-benar berusaha, siapa yang benar-benar bekerja, dan Allah Subhanahu wa taala ingin lihat kesungguhan kita. Tapi kemudian ketika kita jatuh, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran pada diri kita bahwa sebenarnya bukan kitalah yang mampu untuk menarik rezeki itu, tidak sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki untuk kita. Kalau Allah mau, maka mudah saja nyamuk itu datang pada si cicak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya cicak ini tetap saja dia naik kembali, diam lagi, ya, bersungguh-sungguh lagi, bersabar lagi untuk kemudian datang nyamuk yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah nyamuk ini. Nah, kisah yang kedua, atau kisah nyamuk dan cicak, ya. Kisah yang kedua adalah tentang jerapah. Saya terkaget-kaget ketika menemukan fakta ini, Bapak Ibu, bahwa ternyata jerapah itu sejak waktu bayi, ketika lahir bayi, ya, kakinya kan panjang sekali, Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian si bayi ini langsung berusaha untuk berdiri. Tapi Bapak Ibu, oleh ibunya sendiri, ini si jerapah ditendang, Bapak Ibu, sampai jatuh.
Bayi jerapah ini ditendang oleh ibunya sampai jatuh. Lalu kemudian si bayi jerapah ini naik lagi, berdiri lagi, mencoba untuk berbangun lagi, ditendang lagi sama ibunya. Dia berdiri lagi, ditendang lagi sama ibunya. Berdiri lagi, ditendang lagi sama ibunya. Berdiri lagi, ditendang lagi sama ibunya. Sampai kemudian akhirnya sang bayi jerapah itu kakinya kuat. Lalu kemudian dia tidak akan pernah melipat lagi kakinya sampai meninggal dunia. Bapak Ibu, kesannya tega ya gitu ya. Kesannya tega banget gitu loh. Seorang ibu kok ya bisa menendang anaknya atau bayinya sendiri. Masih bayi loh gitu kan, tapi ditendang. Tapi begitulah kehidupan. Allah ingin menggambarkan kehidupan jerapah, bahwa ya ibunya jerapah ini punya niat yang sangat-sangat baik untuk menjatuhkan sang bayi jerapah ini. Tapi kemudian ya si bayi jerapah ini nggak paham kenapa saya harus jatuh gitu ya. Tapi untungnya bayi jerapah ya bayi jerapah Bapak Ibu ya. Dia naluriahnya adalah ketika dia dijatuhkan dia tidak protes. Coba kalau seandainya bayi jerapah itu adalah kita, mungkin ya yang kita lakukan adalah melapor ibu kita ke pengadilan Bapak Ibu ya. Mungkin saat itu ya kita marah-marah sama ibu kita dan seterusnya. Tapi inilah bayi jerapah yang ketika dia ditendang, dijatuhkan, dia bersabar dan mengikuti prosesnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian di antara Anda yang mendengarkan audio ini ada yang sedang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sedang terpuruk nasibnya. Ada yang sedang menderita banyak sekali musibah. Ada yang sedang bermasalah dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya. Ada yang bermasalah dengan bisnisnya. Ada yang bermasalah dengan rekan-rekan di dalam perusahaan. Dan seterusnya. Ada yang mungkin uangnya diambil orang, ditipu dalam sebuah bisnis. Dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau seandainya Anda menjadi cicak dan menjadi jerapah yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa bahagianya Allah. Seandainya Anda sekarang yang sedang terjatuh itu, lalu kemudian katakan kepada Allah, ya Allah, saya siap untuk naik lagi, saya siap untuk bangkit lagi, belajar lagi. Dan seandainya Engkau jatuhkan aku, maka aku siap untuk bangkit kembali. Kau jatuhkan lagi, maka kami siap untuk bangkit kembali. Bapak Ibu, betapa bahagianya Allah seandainya Anda adalah orang yang seperti itu, dijatuhkan oleh Allah. Tujuan Allah menjatuhkan Anda pasti ada maksud yang sangat-sangat mulia. Allah menjatuhkan Anda tidak mungkin jatuh sendiri Bapak Ibu. Anda jatuh sekarang ini pasti ada sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan Anda. Sebabnya macam-macam Bapak Ibu. Yang pasti satu hal, pola yang terbentuk adalah pola seperti jerapah. Allah ingin agar Anda kuat. Allah ingin agar Anda tegar. Allah ingin agar Anda luar biasa. Lalu kemudian dijatuhkan lagi. Jadi kalau Anda jatuh sekarang, berbahagialah. Berbahagialah. Kenapa? Karena yang menjatuhkan Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjatuhkan Anda bukan orang lain Bapak Ibu. Bukan orang lain. Kalaulah seandainya ada orang lain yang menjatuhkan Anda saat ini, yang mengambil uang Anda, yang melaporkan Anda ke polisi, yang mungkin menjadikan Anda hina, dimaki-maki dan seterusnya, dan Anda lihat bahwa semua orang yang menyebabkan itu adalah manusia yang Anda benci, yang Anda tidak suka, percaya saya Bapak Ibu, bahwa itu bukanlah manusia yang menyebabkan itu semua. Karena tidak mungkin terjadi hal-hal yang ada di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi atas izinnya. Semua terjadi atas desainnya. Semua terjadi atas rekayasanya. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas seluruh perintah-perintahnya. Maka maafkan semua orang yang ada di sekitar Anda. Karena bukan karena mereka Anda jatuh, bukan karena mereka Anda tersungkur, bukan sama sekali. Tapi Anda jatuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat Anda tegar, ingin melihat Anda menemukan kesalahan-kesalahan Anda, ingin melihat Anda belajar lebih baik lagi, ingin melihat Anda
menangis dan menyebut namanya. Lalu kemudian Anda bangkit kembali seperti bayi jerapah yang siap untuk berdiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, jika Anda sekarang sedang berat, maka nggak usah sirami diri Anda dengan jeruk nipis, Bapak Ibu, ya. Nggak usah, ya. Sudah, lepaskan jeruk nipisnya dan terima kejatuhan Anda sebagai satu paket dari rezeki Anda. Satu paket. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan yang sedang menimpa Anda sekarang ini, ada sebuah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan Anda menjadi manusia yang luar biasa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang lain. Maka tunjukkan bahwa Anda adalah manusia yang mulia. Tunjukkan bahwa Anda adalah manusia yang terbaik. Manusia terbaik bukan berarti orang yang gak pernah gagal, Bapak Ibu. Tidak. Manusia yang terbaik bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Manusia yang terbaik bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Tapi manusia yang terbaik adalah ketika mereka melakukan dosa, kesalahan, kelalaian, kehilafan, lalu kemudian mereka bangkit dan berdiri, sekedar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap untuk menerima kehidupan, babak kehidupan baru yang jauh lebih baik. Saya doakan tulus dari hati saya yang paling dalam agar Anda semua yang mendengarkan audio ini menjadi manusia-manusia terbaik di muka bumi yang siap memberikan karya terbaiknya untuk umat manusia. Terima kasih, saya Nasrullah. Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.